Hadratal Mukarramun wal Muhtaramun, para wakil talqin yang hadir pada malam hari ini mengikuti manaqib online internasional. Bunda Haya beserta keluarga besar, Bunda Sari, Bapak Profesor Kiai Haji Wiatno dan keluarga besar yang lainnya yang telah menyediakan ruangan manaqib ini sehingga mengucur keberkahan untuk kita semuanya. Pemangku hajat pada malam hari ini, Alhamdulillah yang berbahagia dan yang mulia, Adinda Dr. Kiai Haji Rahmat Hidayat dan Ibunda Hajjah Nasifah. Alhamdulillah dengan manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allah mencurahkan rahmat kepada beliau beserta keluarga besarnya, dipanjangkan usia dunianya, disehatkan jiwa raganya, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya, dan dibahagiakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin. Allahumma amin. Juga untuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan sabda beliau yang memberikan gambaran tentang amaliyah orang-orang, di mana beliau memberikan gambaran bahwa di akhirat kelak ada banyak manusia yang membawa peti dari amal-amal ibadahnya. Tetapi ketika peti amal ibadahnya itu dibuka, ternyata isinya zong, kosong. Maka mereka itu menanyakan kepada malaikat, mana ibadah sholat malamku? Mana ibadah bacaan Qur'anku? Mana amaliyah manakibku? Mana? Ditanyakan semuanya, ternyata semuanya itu zong. Tidak ada. Mengapa tidak ada? Karena amaliyah dan ibadah tidak dilandasi dari Allah untuk Allah. Ikhwanul akhwat rahimakumullah. Amaliyah dan ibadah, kalau ingin sampai atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmu syariat. Jadi di dalam ilmu syariat itu jelas-jelas sekali para ahli fikih menyatakan bahwa untuk diterima amaliyah dan ibadah kita syaratnya cuma dua. Yang pertama yaitu ibadah atau amaliyah harus dilakukan dengan ikhlas. Dan yang kedua, di dalam syariat, agar amaliyah dan ibadah kita diterima adalah bahwa ibadah atau amaliyah itu harus syah secara hukum. Jadi ada dua unsur amaliyah atau ibadah apapun yang kita lakukan dalam syariat. Hanya ada dua, yaitu ikhlas dan ibadahnya harus syah secara syariat. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Dua syarat ini kelihatannya ringan, tidak banyak syarat untuk diterimanya amal atau ibadah kita. Tetapi dua-duanya ini tidak semudah kita membalikkan kedua tangan kita. Khususnya yang pertama adalah ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Ikhlas adalah kalimat yang mudah kita ucapkan, tetapi amat berat untuk kita laksanakan. Seperti gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di akhirat nanti akan banyak orang yang membawa peti-peti amalnya, tetapi ketika dibuka zong amalnya tidak ada. Ini adalah karena
amaliyah atau ibadah yang mereka lakukan tidak memiliki ruh amal, tidak memiliki ruh ibadah. Oleh karena itu, setiap amal dan ibadah kita harus dan wajib ada ruhnya. Lalu, apakah ruh daripada ibadah itu? Para ahli fikih menyatakan bahwa wa arwahuha wujudus sirri al-ikhlas. Ruh daripada amal atau ibadah itu adalah ikhlas. Dan orang yang memiliki amaliyah atau ibadah ikhlas itu adalah merupakan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah yang terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ma huwal ikhlas?" Ya Rasulullah, apa itu ikhlas? Ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiam diri. Sebagaimana biasanya ketika Rasulullah dalam kondisi susah, malaikat Jibril datang kepada beliau, bertanya sedang apakah yang terjadi sehingga engkau susah ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, ini ada sahabatku bertanya tentang ikhlas, tetapi aku tidak bisa menjawabnya. Apakah engkau bisa menjawabnya ya Jibril? Apa kata Jibril? Sama ya Rasulullah, aku juga tidak bisa menjawabnya. Apa itu ikhlas? Ikhwanul akhwas sekalian, kemudian malaikat Jibril ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ikhlas, lalu Allah menjawab bahwa ikhlas itu adalah rahasiaku yang aku titipkan kepada hambaku yang aku cintai. Jadi orang yang memiliki amaliyah ibadah yang ikhlas itu adalah merupakan titipan dari Allah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ikhlas itu adalah merupakan ruhnya ibadah, ruhnya amal. Tanpa ikhlas maka amaliyah dan ibadah itu akan zong, kosong, melompong, tidak memiliki makna dan tidak memiliki arti dan makna daripada apa yang telah dilakukan. Ikhwanul afwas kan rahimakumullah, karena ikhlas itu adalah merupakan rahasianya Allah yang dititipkan kepada orang-orang yang dicintai, maka tidak bisa disebutkan secara lisan. Ada orang yang menyatakan aku ikhlas memberikan ini karena Allah. Lisannya mengatakan demikian, tapi ikhlas itu adalah perbuatan hati, bukan perbuatan lisan. Maka bisa jadi orang yang menyatakan itu memang ikhlas betulan, bisa jadi tidak ikhlas karena dibicarakan amaliyahnya di hadapan orang lain. Itu rahasia ikhlas itu. Tidak bisa diucapkan saya ikhlas, saya ikhlas. Bisa jadi ikhlas betulan, bisa jadi tidak ikhlas. Karena apa? Karena ikhlas itu adalah perbuatan hati. Jadi tidak bisa kita menuduh orang, menjustis orang, kamu tidak ikhlas, kamu kurang ikhlas. Tidak bisa demikian. Karena akal dan pikiran kita tidak bisa menjangkau daripada hati manusia, ikhlas atau tidak. Karena keikhlasan itu adalah merupakan rahasianya Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada hamba yang dicintainya. Ikhwanul akhwat rahimakumullah. Setidaknya ada tanda-tanda. Para ulama banyak mubalek yang menyatakan bahwa ikhlas itu ada tanda-tanda. Di dalam kitab Nasaihud Diniyah digambarkan bahwa ikhlas itu seperti gula dicampur dengan teh yang mendapatkan manisnya bukan gulanya tetapi tehnya. Disebut dengan teh manis, padahal yang membuat manis itu adalah gulanya.
tetapi gula tidak disebut, tetapi gula tidak apa-apa tidak disebut, tetap memberikan kemanisan kepada apa yang dicampur dengannya. Kopi disebut dengan kopi manis, bukan gula manisnya, tetapi si gula tetap memberikan rasa manisnya walaupun tidak disebut. Ini adalah ikhlas. Sekarang ini banyak sekali ketika karya hasil daripada apa yang dilakukan amaliyahnya itu ketika tidak dihargai, ketika tidak dinyatakan, banyak sekali yang mutung. Nah, ini tidak sedikit yang demikian. Ketika karyanya, kedatangannya tidak dihargai, kemudian mutung. Nah, inilah ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kemudian seperti saya sampaikan tadi bahwa para ulama menggambarkan bahwa orang yang ikhlas itu, mohon maaf, seperti orang yang BAB, buang air besar. Buang air besar itu berak. Berak itu yang ngising lah bahasa Jawa. Jadi sampai para ulama menggambarkan bahwa tanda-tanda orang ikhlas itu adalah seperti orang BAB, buang air besar. Apa falsafahnya orang BAB? Ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah. Seperti kita rasakan, kita tahu bersama bahwa orang yang buang air besar, mohon maaf, orang yang berak itu memiliki 5 falsafah. Yang pertama adalah bahwa orang yang BAB itu tidak akan pernah menyesal melaksanakan BAB-nya. Coba adakah orang yang mengeluarkan BAB lalu menyesali yang dikeluarkannya? Menyesal saya tadi. Kenapa Mas kok menyesal? Itu tadi saya itu buang, tak siram. Menyesal kenapa tadi saya keluarkan. Tidak ada orang semacam itu. Jadi orang yang beribadah, beramal, dia tidak akan pernah menyesal apa yang dilakukannya. Lapo mau tak? Lapo aku berkarya? Kenapa saya membantu kalau akhirnya begini? Dan lain sebagainya. Ya, menyesal berarti itu tanda-tanda tidak ikhlas. Bukannya menuduh tidak ikhlas, tetapi itu tanda-tanda tidak ikhlas. Dan tanda-tanda ini adalah untuk kita sendiri mengukur sebatas mana kita ikhlas di dalam melakukan amaliyah atau ibadah. Jadi orang yang ikhlas itu tandanya dia tidak akan pernah menyesali apa yang telah dilakukan. Ibadah dan amaliyah yang telah dilakukan. Yang kedua, falsafahnya orang yang BAB itu adalah orang yang BAB tidak akan pernah memamerkan hasil BAB-nya. Kira-kira ada enggak orang yang memamerkan hasil BAB-nya? Mas, ini mas. Ada apa bang? Sampean mau tahu tak hasil BAB saya? Kira-kira masnya yang dipanggil tadi bilang kurang ajar, hasil BAB dipamer-pamerkan. Jadi ini gambaran falsafah bahwa orang yang amaliyah atau ibadah itu tidak akan pernah memamerkan apa yang telah dilakukan. Tidak pernah riak. Tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Tidak mengharapkan pengakuan dari orang lain. Semuanya itu murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka falsafahnya orang yang BAB itu tidak akan pernah memamerkan sesuatu yang dikeluarkannya. Yang ketiga, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, falsafahnya orang yang BAB itu adalah semakin dia banyak mengeluarkan BAB-nya, maka dia semakin merasa lega dan bahagia. Coba kalau kita masuk ke WC ya, mohon maaf, kemudian kita keluarkan.
BAB-nya banyak sekali. Keluar semuanya, tuntas. Tentu ketika kita keluar dari WC, kita mengucapkan, Alhamdulillah, metu kabeh. Alhamdulillah, keluar semuanya. Akan lega. Begitu juga kita beramaliyah dan beribadah, ketika kita sudah melakukan amaliyah atau ibadah, kita akan merasa lega dan bahagia. Alhamdulillah, sudah sholat isya, tinggal tidurnya. Alhamdulillah, dibisahkan ikut manakib. Alhamdulillah, semakin banyak amaliyahnya, semakin banyak ibadahnya, semakin banyak sedekahnya, dia akan semakin lega dan berbahagia. Itu adalah tanda orang-orang. Kemudian falsafah yang keempat, bahwa orang BAB itu panggilan perut, ya, panggilan perut. Ketika ada panggilan untuk hadir beribadah atau beramaliyah, maka dia akan mendahulukannya. Gambaran falsafahnya orang yang BAB adalah ketika kita beraktivitas, seumpamanya kita memilih pakaian di sebuah mall, di sebuah toko pakaian, di sebuah mall, ketika kita enak-enak memilih pakaian, tiba-tiba ada panggilan perut, kebelet BAB. Kebelet BAB. Kira-kira meneruskan memilih pakaian atau mencari toilet. Kalau meneruskan mencari pakaian, tentu akan berabe, tentu akan keluar kalau ditahan. Ditinggalkanlah aktivitas yang ada itu menuju ke tempat BAB-nya. Tanya pada satpam, Pak Satpam, mana tempatnya toilet? Oh, di sana, Pak. Silakan Bapak ke arah barat, mentok, ada pintu sebelah kiri, itu ada tulisan toilet. Bergegas dia untuk panggilan perut BAB. Nah, orang yang ikhlas itu tandanya ketika ada panggilan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau panggilan kegiatan-kegiatan, tahlilan, sholawatan, manakiban, maka ketika amaliyah itu memanggil kita, maka kita bergegas. Seperti yang dicontohkan oleh guru kita, Bangsa Abaos, beliau tidak pernah terlambat mengikuti manakiban selama berpuluh-puluh tahun. Datang di awal. Mungkin kita bisa mencontoh beliau berusaha untuk datang lebih awal. Karena apa? Karena itu adalah sebagian tanda daripada orang-orang yang ikhlas. Nah, jadi orang yang ikhlas itu adalah mendahulukan amaliyah baiknya, mendahulukan ibadahnya. Dan falsafah yang keenam, ketika dia sudah masuk di dalam toilet, mau buang air besar, mau BAB, tentu saja dia harus melepaskan aksesoris yang ada pada dirinya. Pakai celana-celananya harus dibuka. Pakai daleman-dalemannya harus dibuka. Pakai segitiga, segi 4, segi 8. Semuanya harus dibuka. Baru dia bisa BAB dengan baik. Apa artinya? Ketika kita melakukan amaliyah atau ibadah, maka status sosial kita, ego kita harus kita tanggapkan. Kita tidak merasa jadi tentara, kita tidak merasa jadi kiai, tidak merasa jadi apapun. Status sosial kita harus kita tanggalkan. Kita hanya menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika status sosial keduniawian itu masih melekat pada diri kita, maka bisa mengotori keikhlasan kita, karena yang sampai kepada Allah itu adalah rasa kehambaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul akhwat rahimakumullah, oleh karena itu mari setiap amal ibadah kita
isi dengan ruhnya amal, ruhnya ibadah, yaitu dengan keikhlasan, memurnikan amal, memurnikan ibadah dari Allah untuk Allah. Dan yang kedua, syarat ibadah kita diterima secara syariat adalah ibadah kita harusnya sah secara syariat, tentu saja harus disertai dengan ilmu pengetahuan. Semoga semuanya ibadah kita landasi dengan keikhlasan, kita barengi dengan ilmu pengetahuan, sehingga apa yang kita laksanakan, kita amalkan, kita ibadahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa nilai kebaikan untuk kita dan nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.